Revolusi Industri 4.0 menyebabkan perubahan yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan kita saat ini, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keuangan. Di sektor keuangan, terdapat penyedia jasa yang menyediakan layanan berupa platform yang mempertemukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman. Salah satu contoh penyedia jasa itu adalah Coinworks. Coinworks ini termasuk fintech loh guys. Sebelum membahas Coinworks lebih dalam, pada tahu nggak sih fintech itu apa? Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech sendiri semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan startup di seluruh dunia. Dikutip dari laman resmi Sikapi Uangmu OJK, fintech terbagi menjadi 5 kategori, antara lain crowdfunding atau penggalangan dana, microfinancing, yaitu fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, market comparison, fintech untuk membandingkan macam-macam produk keuangan, digital payment system, yaitu fintech untuk pembayaran tagihan, dan yang terakhir, P2P lending services. Fintech ini memungkinkan bertemunya pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman di satu platform yang sama. Lalu, dari kelima kategori tersebut, Coinworks masuk kategori yang mana ya? Yaps, Coinworks masuk kategori vintage kelima, yakni vintage P2P lending service. Bagi pemberi pinjaman dana, vintage ini dapat menguntungkan karena bagi yang menginvestasikan uangnya di platform ini akan mendapatkan bunga dari dana yang mereka pinjamkan. Sedangkan untuk para pencari pinjaman, mereka tidak perlu susah lagi mondar-mandir mencari tempat untuk mencari pinjaman uang. Wah, kalau dipikir-pikir mirip ya dengan bank. Kan bank juga menyediakan layanan peminjaman uang. Lalu, apakah bank dan vintage keduanya saling bersaing? Sekilas memang mirip, tapi beda loh guys. Dari segi sumber dana yang dipinjamkan, bank menggunakan tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan kalau P2P lending, sumber dananya berasal dari perorangan atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Dengan menggunakan vintage P2P lending, kamu bisa menyimpan dan meminjam uang, tetapi tidak perlu repot untuk datang ke kantor cabang bank tertentu. Cukup memanfaatkan aplikasi di smartphone kita saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah bank dan P2P lending saling bersaing? Menurut kami, tidak sepenuhnya bersaing. Keduanya memang sama-sama mencari keuntungan lewat bunga dari dana yang dipinjam oleh nasabah, tetapi dari alur kinerjanya, bank dan P2P lending dapat saling melengkapi. Kebanyakan perusahaan P2P lending masih menggunakan bank untuk menyimpan uang debiturnya. Dan orang-orang bilang sih, vintage P2P lending ini bisa dijadikan perpanjangan tangan bagi bank yang belum memiliki cabang di daerah yang masih pelosok dalam penyaluran kredit ke masyarakat, karena P2P lending aksesnya jauh lebih mudah serta tidak memerlukan pegawai khusus maupun sebuah bangunan untuk beroperasi. Dilansir dari website Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan 29 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech P2P yang sudah terdaftar dan memiliki izin berjumlah 124 penyelenggara. Salah satunya adalah Coinworks. Coinworks hadir sebagai super financial app yang menjadi solusi dari segala kebutuhan finansial pribadi maupun bisnis. Sebagai super financial app, Coinworks menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung antara pihak yang ingin melakukan kegiatan finansial, baik dalam layanan peminjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau produk finansial lainnya. Selain itu, Coinworks tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan di dalam situs ini. Coinworks juga telah memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik dan telah terdaftar sebagai Asosiasi Fintech Indonesia. Kita tahu nih kalau Coinworks sudah terdaftar secara resmi di OJK. Lalu, kamu merasa ingin mencoba mengakses seluruh layanan yang ada di Coinworks? Eits, tunggu dulu. Kamu harus membuat akun dulu nih di Coinworks. Sebelum membuat akun,
pastikan kamu telah mendownload aplikasi Coinworks di Android atau iOS kamu. Lalu, setelah aplikasi Coinworks di-download, buka aplikasi tersebut dan akan muncul tampilan awal menu registrasi. Pada bagian ini, kamu cukup memasukkan informasi mengenai data diri kamu dan unggah KTP dengan format yang telah ditentukan. Kamu hanya perlu menunggu beberapa jam loh. Setelah itu, akun kamu dapat digunakan. Bagaimana? Mudah bukan? Fitur yang ada di Coinworks. Pertama, Coin P2P adalah platform pendanaan P2P lending dengan imbal hasil hingga 18% per tahunnya. Yang kedua, Coin Robo membantu untuk membuat portofolio yang cerdas dan terdiversifikasi secara otomatis dengan teknologi machine learning. Yang ketiga, Coin Gold merupakan tempat untuk mengalokasikan dana untuk menabung emas dan mendapatkan imbal hasil yang relatif stabil. Yang keempat, Coin Bond adalah tempat untuk mencintai Indonesia dan membantu pemerintah untuk memajukan negeri dengan berinvestasi pada SBR dan SUN yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kelima, Koin Gaji sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pinjaman karyawan. Karyawan dapat mengambil gajinya kapanpun dan tidak perlu mengurus administrasi, sehingga karyawan lebih nyaman bekerja. Yang keenam adalah Koin Bisnis untuk mendapatkan tambahan modal usaha sampai dengan 2 miliar dengan bunga yang rendah. Yang ketujuh adalah Koin Invoice untuk memperlancar arus kas perusahaan agar semuanya tetap berjalan sempurna, dapat memanfaatkan layanan supply chain financing. Apa saja sih kelebihan dari Coinworks itu? 1. Nilai minimum investasi yang rendah, yaitu sebesar Rp100.000. Nominal ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan vintage lainnya, seperti Amarta minimal Rp3 juta dan Investri minimal Rp1 juta. 2. Imbal hasil investasi yang ditawarkan cukup tinggi, bisa mencapai 20% per tahun, lebih tinggi daripada deposito 5% per tahun. 3. Memiliki fitur robo lending yang cocok untuk pemula atau bagi mereka yang sedang belajar untuk diversifikasi. Terdapat beberapa sektor dengan pilihan tenor dan bunga yang bervariasi, yaitu ada robo prime untuk memaksimalkan aset dan memberikan imbal hasil terbaik, ada best performing untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan, ada female led untuk membantu para wanita di Indonesia mengembangkan bisnis yang mereka bangun sendiri, ada local support lokal untuk yang ingin membantu UMKM di Indonesia, ada top up loan untuk yang ingin memberikan modal injek ke perusahaan. Robo lending dapat menghasilkan return up to 13% per tahun. Robo lending dijamin oleh pihak asuransi kredit dan memberikan pertanggungan 100% dari modal pokok. Nah, itu dia kelebihan dari Coinworks. Tapi Coinworks ini juga punya kekurangan. Kekurangannya yaitu 1. Waktu proses administrasi sampai investasi diterima oleh investi cukup lama. Bisa sampai 1,5 bulan. Tips yang dapat dijadikan solusi atas kekurangan ini yaitu dengan memilih investasi minimal tenor 1 tahun. 2. Tampilan aplikasi kurang user friendly karena Coinworks sendiri sudah update menjadi super financial apps. Bagi investor pemula akan menjadi bingung karena banyaknya menu dan pilihan yang terdapat di aplikasi. 3. Terdapat risiko keterlambatan dan gagal bayar. Aduh. Seperti yang sudah dijelaskan, Coinworks memiliki beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Coinworks sudah menerapkan mitigasi risiko. Coinworks sudah mengamankan sektor produktif dengan lebih ketat dalam menyaring setiap pengajuan pinjaman yang masuk. Selain itu, Coinworks juga membuat proteksi dana yang diperuntukkan bagi para pendana yang diambil sekitar 30% dari total pendapatan yang diperolehnya untuk mengantisipasi gagal bayar. Proteksi dana dibagi beberapa grade. Yang pertama, grade A dan A. Jika gagal bayar, ganti rugi yang diberikan sebesar 100%. Yang kedua, grade B. Ganti rugi yang diberikan sebesar 80%. Yang ketiga, grade C. Ganti rugi yang diberikan sebesar 60%. Yang keempat, grade D. Ganti rugi yang diberikan sebesar 40%. Yang kelima, grade E. Ganti rugi yang diberikan sebesar 20%. Namun, jika gagal bayar terjadi di luar ke-6 grade tersebut, tidak akan dilakukan ganti rugi. Dan perlu digarisbawahi
Penggantian atas gagal bayar dilakukan apabila dana proteksi masih tersedia. Selain itu, untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Coinworks menerapkan mitigasi risiko yang lebih dengan menyesuaikan standar risk profile, melakukan ekstra mitigasi, mengaplikasikan data digital modern, menjalin kemitraan, dan memberlakukan restrukturisasi pembayaran. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita ringkas sedikit ya apa aja poinnya. 1. Coinworks telah terdaftar dan mendapat izin operasi dari OJK. 2. Cara daftar Coinworks terbilang mudah, tinggal unduh aplikasinya dan siapkan persyaratannya. 3. Fitur pembiayaan yang Coinworks sediakan beragam, tidak terbatas pada peer-to-peer lending saja. 4. Kamu bisa investasi mulai dari Rp100.000. 5. Kalau mau dapat cuan, siap-siap juga ya dengan resikonya, misalnya ada telat atau gagal bayar. 6. Tetap lakukan mitigasi, sesuaikan dengan profil resiko yang mau kamu ambil. Kamu bisa pakai proteksi dana yang Coinworks sediakan. 7. Jangan lupa lakukan juga diversifikasi terhadap investasi pribadimu. 8. Dan ini penting banget, kamu harus banyak baca dan teliti sebelum mengambil keputusan investasi. Kenali lebih dalam tempat atau lembaga yang akan mengelola uang kamu. Bagaimana? Sekarang kamu sudah mengetahui bukan informasi seputar fintech dan peer-to-peer lending? Apalagi, kita juga sudah menganalisa lebih dalam tentang salah satu aplikasi peer-to-peer lending tersebut, yaitu Coinworks. Intinya, apapun aplikasi yang mau kamu gunakan untuk investasi, pastikan aman dan sudah terdaftar di OJK ya. Dan ingat, setiap keputusan investasi tersebut sesuaikan dengan kondisi finansial kamu. Jangan greedy, alias jangan tamak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.